Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen kedua dari minggu ketiga ini, kita akan mempelajari secara ringkas tentang konduksi yang melibatkan jembatan termal. Jembatan termal adalah fenomena yang terjadi pada bidang batas antar material konstruksi atau di dalam material yang sama tetapi tidak homogen. Seperti diilustrasikan pada gambar-gambar berikut, kalor selalu melalui jalur dengan resistansi yang terkecil sehingga dapat menimbulkan adanya aliran kalor multidimensional. Kalau kita lihat pada konstruksi yang tidak homogen seperti pada ilustrasi berikut, maka di daerah di mana resistansi kalornya sangat kecil, misalkan ketika terdapat satu sambungan, maka di situ terjadi flux atau aliran kalor yang lebih rapat atau lebih berdekatan satu sama lain, yang berarti menunjukkan besarnya aliran kalor di daerah tersebut dibandingkan dengan pada area lain di mana konstruksinya lebih homogen atau tidak terdapat sambungan. Itulah yang dimaksud dengan fenomena jembatan termal. Pada sambungan antar selubung pada satu bangunan atau konstruksi, terdapat koefisien rugi-rugi kalor linear yang disimbolkan dengan kappa, yaitu fungsi dari panjang L dari konstruksi yang bersangkutan dengan beberapa nilai yang dapat dicantumkan pada tabel sebagai berikut. Nilai transmitansi rata-rata atau U average dari selubung yang terbentuk dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan ini, di mana nilai transmitansi termal dari masing-masing selubung akan dikalikan luasnya, tetapi akan ditambah lagi dengan hasil kali antara koefisien rugi kalor linear dengan panjang konstruksi atau selubung yang bersangkutan. Kemudian hasil penjumlahan itu akan dibagi dengan luas total dari selubung yang ditinjau. Sebagai contoh, suatu selubung berupa dinding dengan transmitansi termal sebesar 0,8 watt per meter persegi Kelvin digabungkan dengan kaca dengan transmitansi termal 3,6 watt per meter persegi Kelvin sebagai berikut. Jadi ada dinding, kemudian di tengah-tengahnya ada kaca. Tentukan nilai transmitansi termal rata-rata dari selubung tersebut dengan mempertimbangkan adanya efek jembatan termal akibat sambungan-sambungan yang terjadi di sekitar konstruksi tersebut pada arah horizontal, vertikal, kemudian pada kusen atau sambungan atau bingkai dari jendela yang bersangkutan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita dapat menghitung terlebih dahulu hasil kali antara transmitansi termal dari masing-masing selubung dengan luasannya yang bersangkutan. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil sebesar sekitar 22,5 watt per Kelvin. Kemudian kita hitung pula tambahan koreksi akibat jembatan termal, yaitu nilai panjang dari konstruksi atau sambungan dengan koefisien yang bersangkutan. Kemudian dari dua nilai tersebut, kalau kita jumlahkan dan kita bagi dengan luas total dari selubung yang bersangkutan, maka kita akan mendapatkan nilai transmitansi termal rata-rata dari selubung tersebut dengan melibatkan jembatan termal. Perhatikan bahwa kalau tidak terdapat jembatan termal, maka nilai U rata-rata itu hanya 22,5 dibagi 15, jadi tanpa melibatkan koreksi dari sambungan dengan jembatan termal. Yang artinya kalau tanpa jembatan termal, maka nilai U rata-ratanya hanya 1,5 watt per meter persegi Kelvin, artinya lebih kecil dibandingkan kalau misalkan kita melibatkan jembatan termal. Dengan kata lain, jembatan termal selalu berakibat pada meningkatnya nilai transmitansi termal total dari selubung yang kita tinjau.